Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahasiswa-mahasiswa yang saya banggakan, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi yang lalu. Materi yang lalu itu berkaitan tentang jamak muannas salim, kemudian jamak mudzakkar salim. Jadi jamak muannas salim adalah jamak yang bentuk banyak khusus untuk wanita. Kalau jamak mudzakkar salim adalah jamak untuk laki-laki. Nah, sekarang kita masuk pelajaran yang berikut pada halaman 29, pelajaran 11, yaitu jamak taksir. Nah, secara ringkas, secara mudah, bahwa jamak taksir ini adalah jamak yang tidak menggunakan pola sebagaimana dengan pola yang ada pada jamak muannas dengan jamak mudzakkar salim. Jadi untuk mengetahui bentuk jamaknya, jamak taksir, jadi ada sebuah isim atau kata benda, untuk mengetahui dalam bentuk jumlah banyak, biasa dalam bentuk jamak taksir yang tidak berpola. Nah, adapun kalau berpola itu tidak semuanya. Nah, untuk mengetahui bagaimana jamak taksir pada isim mufrad, biasanya umumnya itu kita membuka kamus. Nah, di kamus itu nanti ditampilkan ada kata atau isim dalam bentuk tunggal, sekaligus nanti dicantumkan juga dalam bentuk jamak taksirnya. Nah, itu kalau untuk jamak taksir gambaran secara umum. Tapi penggunaan dalam isim isyarah sama juga. Kalau satu hadza, kalau dua hadzani, kalau lebih dari dua menjadi haulai. Baik, kita lanjut saja ke materi yang pelajaran 13. Nah, di pelajaran 13 ini di halaman 33 kita akan membahas tentang yang disebut dengan isim isyarah. Nah, isim isyarah ini adalah yang dikatakan isim isyarah adalah ismun mabniun dalla ala muayyin bil isyarati ilai. Apa itu isim isyarah? Nah, dalam isim isyarah itu adalah kata yang mabni. Mabni itu artinya yang tidak berubah, dia tetap. Nah, tidak berubah, tidak mengalami perubahan. Nah, menunjukkan kepada benda tertentu dengan memberi isyarat kepadanya. Jadi dikatakan dia isim isyarah karena memberikan isyarat kepadanya. Nah, misalnya kalau untuk benda dekat itu menggunakan makna ini, kalau benda jauh menggunakan makna itu. Nah, isim isyarahnya itu beda. Nah, kalau ini itu isim isyarahnya adalah hadza, hadzani, hadhihi, hatani dengan haulai. Jadi tergantung dari banyak jumlahnya dan jenisnya laki-laki atau perempuan. Kalau untuk benda jauh atau maknanya itu menggunakan kata zaka atau zalika, zanika, tilka, tanika, ulaika. Nah, bisa dilihat dalam tabel. Jadi Anda bisa lihat dalam tabel. Jadi setiap beda jumlah, kemudian beda penggunaannya untuk laki-laki dan perempuan. Kita ke benda dekat dulu. Misalnya kata ini ya, haza. Jadi haza itu untuk satu benda laki-laki kalau maknanya ini. Tapi kalau dia maknanya itu, maka dia menggunakan kata zaka atau zalika. Nah, begitu juga dengan kalau dua. Jadi kalau dua ini itu menjadi hadzani. Nah, tapi kalau jauh maknanya itu menjadi zanika kalau dua benda untuk laki-laki. Nah, bagaimana kalau untuk satu benda perempuan? Nah,
Dia kalau dekat menggunakan hadhihi, kalau jauh menggunakan tilka. Nah, bagaimana kalau dia dua benda, perempuan, maka dia menggunakan hatani untuk benda dekat, kemudian kalau jauh menggunakan tanika. Oke, saya kira sudah paham sampai situ. Nah, kalau untuk banyak, bentuknya banyak lebih dari dua, maka ini itu menggunakan isim isyarahnya adalah haulai. Sementara kalau jauh menggunakan ulaika. Nah, kita lanjut ke tabel berikut. Nah, itu kalau makna ini. Bagaimana kalau makna di sini atau di sana? Nah, kalau di sini itu menggunakan kata huna atau ha huna, gitu ya. Huna atau ha huna. Nah, kalau untuk perempuan di sini, di sana ya, itu menggunakan hunalika. Kalau laki-laki hunaka. Nah, saya ulang ya. Jadi kalau di sini untuk laki-laki huna, kalau perempuan ha huna. Kalau di sana untuk laki-laki hunaka, kalau perempuan hunalika. Nah, jadi saya kira sampai di situ bisa memahaminya. Kita lanjut di halaman berikut. Nah, ini ada beberapa contoh supaya Anda bisa paham. Di contoh ini di situ diberikan gambaran bahwa kalau dia dekat, misalnya kata Zaidun. Nah, karena dia dekat, maka menggunakan haza Zaid. Ini adalah si Zaid. Kemudian kalau dia jauh, jadi tanda panahnya itu menunjukkan jauh. Nah, kalau dia jauh menggunakan zalika Zaid. Nah, kemudian di nomor 2, di situ lihat. Nah, kenapa menggunakan hazani? Karena dua orang Zaid, makanya sehingga menggunakan hazani Zaidani, bukan hadza Zaidani, tapi hazani Zaidani. Ini adalah dua orang si Zaid. Nah, bagaimana kalau dua orang tapi dia jauh? Nah, maka kita menggunakan itu. Nah, itu adalah si Zaid dua orang, maka menggunakan zanika Zaidani. Nomor 3, haulai zuyud, ya. Haulai zuyud. Nah, artinya ini banyak Zaid. Nah, kalau dia jauh menggunakan ulaika zuyud. Nah, contoh lagi yang lain, misalnya untuk muannas, hadhihi safina. Nah, ini adalah kapal. Jadi dia karena dekat maka menggunakan hadhihi. Karena dia satu maka menggunakan hadhihi. Nah, bagaimana kalau jauh? Maka dia menggunakan tilka safina. Oke. Nah, nomor 5. Nah, kalau dia dua maka menggunakan hatani safinatani, ya. Kalau jauh tanika safinatani. Oke. Nah, kalau banyak haulai sufunun. Nah, haulai sufunun. Ini banyak kapal-kapal. Kalau dia jauh menggunakan ulaika sufunun. Itu adalah banyak kapal. Nah, sama dengan nomor 7. At-tairu hahuna, ya. Jadi karena dia dekat, kita menggunakan hahuna. Jadi itu burung dekat. Nah, kemudian at-tairu hunaka. Jadi kalau jauh at-tairu hunaka. Oke. Kemudian nomor 8, at-tairani hahuna. Nah, jadi ada dua burung di sini. Jadi hahuna di sini. Kemudian at-tairani hunaka, ada dua ekor burung di sana. Kemudian at-tuyur hahuna, ya. Burung-burung itu di sini. Kemudian at-tuyur hunaka, burung-burung itu di sana. Baik. Nah, kemudian kita lanjut di halaman tadi 34 ya. Sekarang kita halaman 35. Nah, di halaman 35 ini adalah latihan. Nah, bagaimana latihannya? Saya kira mudah. Tinggal Anda mencantumkan kata petunjuk yang sesuai dengan jarak dan gambarnya, ya. Nah, jadi baik jumlahnya maupun jaraknya. Misalnya nomor 1 baitun.
Jadi lihat arah panahnya. Oh, berarti kalau tidak jauh berarti dekat. Nah, kira-kira isim isyarah apa yang digunakan? Nah, itu tinggal dicantumkan jawabannya. Misalnya nomor 1 titik-titik baitun. Kemudian titik-titik baitun untuk bentuk jauhnya. Saya kira seperti itu ya latihannya yang pertama. Nanti dikerjakan, dibuat laporan dalam bentuk voice note ya. Nah, kemudian itu sampai berapa nomor ya? Sampai 17 ya. Ya, hanya sampai halaman 36. Jadi nanti Anda kerjakan, usahakan dikerjakan ini. Nah, dan memperhatikan jadi yang diperhatikan adalah isim isyarah apa yang cocok, apakah dia benda itu menunjukkan muzakkar, laki-laki, atau menunjukkan benda itu muannas. Itu satu yang diperhatikan dalam mengerjakan latihannya. Yang kedua yang harus diperhatikan di latihan ini halaman 35 dengan 36 adalah selain jenisnya juga memperhatikan adalah jaraknya, apakah dia jauh atau dekat. Nah, kemudian yang ketiga yang diperhatikan adalah jumlahnya, apakah dia jumlahnya 1, apakah jumlahnya 2, atau jumlahnya banyak. Jadi berbeda penggunaan isim isyarahnya. Nah, saya kira mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti hal-hal yang belum jelas bisa ditanyakan di grup, dan nanti jawabannya cukup menggunakan voice note saja ya di WA. Nah, sambil mengerjakan tugasnya juga menerjemahkan dari arti setiap tugas yang diberikan. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan materinya. Silahkan nanti dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.